Ada satu fakta sederhana yang jarang sekali dibicarakan di Indonesia. 7 dari 10 petani memulai usaha bukan dari modal yang besar, tapi dari keterpaksaan dan modal yang sangat pas-pasan. Namun anehnya, ada sebagian kecil petani yang memulai dari titik yang sama, bahkan lebih rendah, tapi kini punya lahan yang berhektar-hektar dan bahkan mempunyai aset yang bernilai miliaran. Selain itu, juga mempunyai sistem usaha yang sangat berjalan rapi. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Karena kalau masalahnya sekedar modal, hampir semua petani menghadapi modal dan kondisi yang serupa. Yang berbeda bukan jumlah uangnya, tapi cara mereka memainkan kartu yang mereka punya. Tekanan finansial semakin nyata, harga pupuk naik tidak menunggu kesiapan kita. Biaya sewa lahan ikut melompat setiap musim. Sementara itu harga jual hasil panen terus bergerak liar. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat modal habis, waktu hilang, dan mimpi pun menjadi semakin jauh. Dan inilah kenyataan pahitnya. Banyak petani terjebak dalam lingkaran yang sama. Tanam, panen, habis, ulang, dan tak ada yang tersisa. Tak ada yang tumbuh. Kalau pola ini dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan kesempatan untuk naik kelas, tapi juga kehilangan umur produktif tanpa ada peringkat kualitas hidup. Kita kerja lebih keras tapi tidak semakin kaya. Kita panen lebih banyak tapi tidak semakin aman. Sementara itu, mereka yang berhasil meloncat ke level yang bernilai miliarder bukan karena modal awal mereka yang besar, tapi karena cara mereka mengambil keputusan yang berbeda. Perbedaan itu dari kebanyakan orang. Jika kita memulai dari modal seadanya, ada pola, ada strategi, dan ada langkah-langkah sederhana yang bisa diterapkan oleh siapa saja. Selama kita mau memahami logikanya, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan komentar apa yang menjadi pendapat teman-teman tentang video ini. Sekarang mari kita bongkar dulu akar persoalannya. Kita sering mendengar kalimat kalau modal besar hasilnya pasti juga sangat besar. Padahal di dunia pertanian modern, modal bukan lagi penentu utama. Cara berpikir dan cara mengelola risikolah yang menjadi pembeda. Mari kita bedah pelan-pelan secara logis. Masalah pertama berasal dari pola tanam yang tidak diperhitungkan secara finansial. Banyak petani menanam apa yang bisa ditanam, bukan apa yang pasar butuhkan. Dari data sederhana di beberapa daerah sentra produksi, pola tanam yang sama dari tahun ke tahun membuat harga produk tertentu turun hingga 15% sampai 35% di musim tertentu. Ini artinya meskipun produksi itu meningkat, keuntungan bisa tetap turun. Masalah kedua adalah ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Ketika seorang petani hanya mengandalkan satu komoditas, fluktuasi harga sekecil apapun langsung mengguncang stabilitas finansialnya. Ini seperti menaruh seluruh telur di dalam satu keranjang. Begitu keranjang itu jatuh, maka telur yang di dalamnya habislah semua. Masalah ketiga dan yang paling sering tidak disadari adalah ketidaksiapan terhadap risiko. Sebagian besar petani memulai musim tanam tanpa pembukuan, tanpa dana darurat, bahkan tanpa estimasi kebutuhan modal yang jelas. Mereka tahu harus beli pupuk atau harus bayar pekerja, tetapi tidak menghitung margin resiko. Akibatnya, ketika ada masalah kecil, harga naik, hama datang, cuaca berubah, modal langsung jebol. Dan masalah yang keempat datang dari mindset cepat balik modal. Ini salah satu kesalahan paling umum. Banyak petani ingin panen cepat, hasil yang sangat cepat, uang cepat. Akibatnya, mereka memilih komoditas yang sama dengan banyak orang. Jadi apa yang paling banyak ditanam oleh orang lain, maka dia juga ikut menanamnya. Dan akhirnya persaingan semakin ketat, memaksa harga itu menjadi turun. Bukan untung cepat, justru malah rugi cepat. Masalah kelima dan yang sering membuat stagnan adalah ketiadaan sistem. Petani yang tidak membangun sistem pencatatan rapi, pola tanam terencana, pembagian dana, dan evaluasi hasil akan terus kerja keras tanpa arah. Ini hanya membuat seseorang tetap berada di level yang sama, meskipun sudah bertahun-tahun berkeringat setiap musim. Lalu muncul pertanyaan yang sederhana, namun penting. Jika petani dengan modal seadanya ingin naik kelas, apa yang sebenarnya harus mereka ubah? Kita sering berpikir akar masalahnya adalah uang. Uang yang kurang, padahal uang hanya memperbesar apa yang kita lakukan. Jika sistem kacau, modal besar hanya akan mempercepat kerugian. Jika pola pikirnya salah, modal besar hanya akan membuat kesalahan makin mahal. Akar masalahnya sebenarnya ada pada tiga hal. Ketidakmampuan membaca pasar, pengelolaan risiko yang lemah, tidak adanya sistem yang membuat usaha bisa tumbuh berkala.
Petani yang akhirnya menjadi miliarder bukan dimulai dari modal yang besar, tapi dari kemampuan melihat pola-pola yang besar. Pola resiko, pola keuntungan, dan inilah inti yang harus kita pahami sebelum masuk ke strategi. Masalah-masalah tadi sebenarnya bisa diselesaikan asal kita tahu cara kerjanya. Sebelum kita berbicara tentang langkah-langkah praktis, kita perlu menyamakan cara pandang dulu. Karena petani yang berhasil naik kelas, apalagi sampai menembus level miliarder, selalu melihat usaha tani dengan pola pikir seperti seorang analis, bukan hanya sebagai rutinitas musim ke musim. Ada 3 prinsip dasar yang menjadi rumus kerja mereka. Rumus ini sederhana sih sebetulnya. Logis, dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Termasuk kita yang memulai dari modal seadanya. Pertanian adalah bisnis berbasis data, bukan kebiasaan. Ini mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya sederhana. Tanaman itu mengikuti pola musim, harga, permintaan, tapi soal memanfaatkan pola. Jadi petani miliarder tidak bertanya, biasanya orang tanam apa? Mereka bertanya, pasar membutuhkan apa dalam 3 bulan mendatang. Logika ini membuat keputusan kita lebih tenang dan lebih terukur. Orang yang mampu mengunci resiko akan tumbuh dari musim ke musim. Caranya dengan 3 langkah sederhana. Pencatatan biaya, pembatasan pengeluaran maksimum, resiko tidak bisa dihindari tapi bisa dikunci. Inilah prinsip paling besar yang membedakan hasil akhir. Orang yang gagal mengelola resiko akan selalu memulai dari nol setiap musim. Di verifikasi komoditas yang terukur. Misalnya, kita menanam satu komoditas utama dan satu komoditas pendamping yang lebih cepat menghasilkan. Logikanya sama seperti punya 2 keran uang. Satu lambat tapi besar, satu cepat tapi kecil. Keduanya memastikan modal tidak pernah habis. Dan sistem yang ketiga adalah sistem lebih penting daripada modal. Ini prinsip yang paling sering muncul pada kisah petani sukses. Modal kecil bisa berkembang jika sistemnya benar. Modal besar bisa hilang jika sistemnya kacau. Sistem di sini bukan berarti rumit. Cukup 4 hal. Perencanaan musim tanam, anggaran yang dibatasi sejak awal, skema reinvestasi yang jelas, dan evaluasi akhir musim. Bayangkan begini, jika setiap musim kita menyisihkan 10% profit saja untuk bisa beli alat kecil, 10% untuk investasi tabungan komoditas. Misalnya kayak seperti kalau padi ya berarti gabah, bisa jagung atau emas. Dan mungkin tanaman sayur yang lainnya juga bisa, seperti yang mudah cepat panen, kayak labu siam, seledri, sawi, dan 10% untuk memperbesar lahan. Dalam 3-5 tahun, arah hidup kita berubah total. Ini bukan teori, ini matematika sederhana. Kalau kita menabung 1 gram emas per bulan, misalnya, maka dalam 1 tahun kita mempunyai 12 gram. Jika dalam 3 tahun kita mempunyai 36 gram, nilainya naik sekitar 7% sampai 10% per tahun. Sementara banyak orang yang tidak punya apa-apa karena semua uang habis setiap musim. Petani yang tumbuh besar bukan yang paling kuat bekerja, tapi yang paling disiplin membangun sistem kecil-kecilan. Ya, seperti ini. Semua prinsip itu punya satu benang merah. Keputusan yang tepat hari ini akan menentukan ruang gerak kita di musim berikutnya. Setelah kita paham dengan resiko, setelah kita paham dengan logikanya, barulah kita masuk ke bagian yang paling dinantikan. Langkah-langkah strategis yang bisa kita mulai, bahkan dari modal yang sangat terbatas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana memulai dari modal seadanya, tapi tetap punya peluang untuk tumbuh hingga sampai level miliarder. Langkah yang pertama, kita mulai dari komoditas yang perputarannya cepat. Tujuan utamanya dari petani bermodal kecil adalah memperkuat arus kas, bukan mengejar keuntungan besar di awal. Kita butuh uang untuk berputar cepat agar modal kita tidak habis. Contoh, seperti tanaman kayak kangkung, bayam, sawi, labu siam, ledri, cabai, itu jenis tanaman yang cepat panen dan laku stabil. Kenapa penting? Karena komoditas cepat panen memberi kita ruang untuk mengumpulkan modal tambahan sambil belajar mengatur resiko. Petani sukses tidak langsung menanam yang menjanjikan keuntungan besar. Mereka membangun fondasi arus kas terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan diverifikasi 2 arah. Satu komoditas cepat panen, satu komoditas nilai tinggi. 2 jalur ini membuat modal kita aman meski harga salah satu komoditas turun. Yang ketiga, batasi modal maksimum per musim. Kesalahan umum petani bermodal kecil adalah menghabiskan semua yang ada di awal. Padahal prinsip bisnis yang paling aman adalah modal harus punya pagar pengaman. Tentukan batas modal tanam 60% sampai 70%. Dana darurat atau hama atau cuaca 10%.
sampai 15%. Cadangan pupuk atau tambahan yang lain plus itu bisa 10%. Sisa modal jangan diganggu. Ini pelindung kita. Jika ada guncangan harga atau cuaca, kita masih punya uang untuk bertahan. Sisihkan 20% keuntungan untuk memperbesar aset. Bentuknya bisa beli alat kecil, ya kayak seperti selang, cangkul, sprayer, seperti alat-alat yang sederhana yang biasa kita gunakan untuk bertani. Beli mulsa, beli bibit tambahan, atau menabung emas sebagai cadangan modal masa depan. Inilah yang dilakukan petani miliarder. Mereka tidak membesarkan gaya hidup, tapi memperbesar aset produktif. Gunakan catatan keuangan yang sederhana, tidak perlu ribet. Buku catatan biasa sudah cukup. Catat 3 hal saja: biaya masuk atau modal, hasil panen atau jumlah plus harga, dan profit bersih. Dalam 3-5 musim, kita akan bisa membaca pola untung rugi yang tidak disadari petani yang lainnya. Inilah data yang nantinya membuat kita bisa mengambil keputusan dengan tenang. Mereka tahu bahwa usaha tani bukan sekedar kerja keras, tapi kerja cerdas. Yang diulang dengan ketenangan, bukan terburu-buru. Dengan mindset seperti ini, strategi apapun yang kita jalankan akan menjadi lebih stabil dan hasilnya lebih terarah. Dan kini kita masuk ke bagian terakhir. Sekarang mari kita tarik garis besarnya dari awal sampai akhir. Kita sudah membahas cara bertani dari modal seadanya hingga punya peluang tumbuh ke level miliarder. Ada 4 fondasi utama yang harus kita pegang. Petani adalah bisnis berbasis data. Keputusan kita tidak boleh lahir dari kebiasaan atau ikut-ikutan, tapi dari pengamatan harga, permintaan, dan pola pasar. Semakin kita memanfaatkan data, semakin kecil resiko dan semakin besar potensi keuntungan. Arus kas adalah fondasi untuk bertahan. Memulai dari komoditas cepat panen bukan strategi kecil, itu strategi cerdas. Dari sinilah modal kita berputar, membesarkan uang gerak kita dan memberi kita nafas panjang untuk menanam komoditas bernilai lebih tinggi. Sistem lebih kuat daripada modal. Mindset jangka panjang adalah kunci pertumbuhan. Hasil besar tidak datang dari satu musim, tapi dari keberanian bersabar dan disiplin. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten menjaga langkahnya. Semoga video ini bermanfaat dan salam edukasi.